Pengembangan organisasi merupakan proses yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan kapabilitas organisasi melalui perubahan yang tidak hanya menyentuh aspek struktur atau prosedur, tetapi juga menyangkut perilaku, nilai, dan budaya kerja para anggotanya. Dalam konteks administrasi publik, pengembangan organisasi menjadi sangat penting karena birokrasi pemerintah dituntut untuk terus beradaptasi dengan dinamika sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang terus berkembang. Tujuan utamanya adalah menciptakan organisasi pemerintah yang efisien, transparan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Secara konseptual, pengembangan organisasi tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Diperlukan proses yang berencana, berbasis data, dan melibatkan seluruh komponen dalam organisasi. Proses ini biasanya mengacu pada beberapa model yang telah dikembangkan oleh para ahli untuk memandu pelaksanaan perubahan. Salah satu model klasik yang sering dibahas adalah model 3 tahap perubahan dari Kurt Lewin yang terdiri dari tahap unfreezing atau pencairan, yakni saat organisasi mulai menyadari perlunya perubahan, tahap changing atau proses perubahan itu sendiri, dan tahap repressing atau pembekuan kembali, yaitu saat perubahan yang telah dilakukan dikukuhkan menjadi bagian dari budaya organisasi. Selain itu, model action research atau penelitian tindakan juga banyak digunakan, terutama dalam organisasi publik yang berbasis pada pendekatan partisipasif dan evaluatif. Model ini menekankan pentingnya diagnosis terhadap masalah organisasi, menyusun rencana tindakan, mengimplementasikan perubahan, lalu melakukan evaluasi dan refleksi secara berkelanjutan. Model ini sangat cocok diterapkan dalam lembaga pemerintah yang ingin melakukan reformasi berdasarkan data dan aspirasi dari pegawai maupun masyarakat. Pendekatan lain yang sangat menarik adalah appreciative inquiry, yang berbeda dari model-model konvensional karena tidak berfokus pada masalah, melainkan pada kekuatan dan keberhasilan yang telah ada dalam organisasi. Dengan menggali hal-hal positif yang sudah berhasil dilakukan, organisasi dapat membangun motivasi dan harapan kolektif untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Model ini sangat cocok untuk organisasi publik yang ingin membangun semangat perubahan dari dalam, bukan karena tekanan eksternal semata. Sementara itu, model yang lebih terstruktur dan strategis seperti 8 tahap perubahan dari John Kotter juga sering dijadikan pedoman, terutama dalam reformasi birokrasi berskala besar. Model ini menekankan pentingnya menciptakan rasa urgensi, membentuk tim mendukung perubahan, menyusun visi yang jelas, dan mengintegrasikan perubahan menjadi budaya organisasi secara menyeluruh. Model ini cocok digunakan oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah yang sedang melakukan digitalisasi, penataan ulang struktur, atau meningkatkan kapasitas pelayanan. Dalam seluruh proses pengembangan organisasi, peran sumber daya manusia menjadi sangat vital. Tanpa keterlibatan aktif dari pegawai, perubahan tidak akan berjalan efektif. Maka dari itu, penting bagi organisasi untuk memperhatikan aspek perilaku pegawai, pola komunikasi internal, gaya kepemimpinan, serta manajemen konflik. Selama proses perubahan berlangsung, disinilah mata kuliah ini mengajarkan kita bahwa perubahan bukan hanya soal kebijakan atau prosedur, tetapi juga menyangkut aspek psikologis dan sosial dari orang-orang yang berada di dalam organisasi. Sebagai calon administrator publik, pemahaman kita terhadap model pengembangan organisasi akan sangat menentukan kemampuan kita dalam menghadapi tantangan birokrasi modern. Kita tidak hanya dituntut untuk memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan prinsip perubahan secara nyata di lapangan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi perubahan. Semuanya harus dijalankan dengan pendekatan yang holistik, partisipasif, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Demikianlah ringkasan mata kuliah model pengembangan organisasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat memperkaya pemahaman kita semua dalam membangun organisasi publik yang lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.